Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fadlia, program studi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam dengan dosen pengumpu Bapak Rizal Pahlevi. Yang pertama, apakah pengertian filsafat itu dan apa cakupannya dan kedudukan akalnya itu seperti apa, dan seberapa pentingkah berfilsafat dalam ekonomi Islam? Nah, filsafat itu sendiri sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realistis dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat menurut para ahli yaitu W.J.S. Powadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenarannya dan arti adanya sesuatu. Menurut Immanuel Kant merumuskan, filsafat itu sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 personal, yaitu yang pertama itu ada apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar melalui panca indera yang dijawab oleh metafisika. Yang kedua itu apa yang boleh kita kerjakan, meliputi hukum positif maupun normatif yang dijawab oleh etika kita sendiri. Yang ketiga itu sampai di mana pengharapan kita, yang dijawab oleh agama, yang artinya akal setiap manusia harus dibarengi dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama, yaitu akal harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Apa yang dinamakan manusia, yang menentukan karakteristik manusia secara individual maupun komunal, yang dijawab oleh antropologi. Nah, di sini cakupan filsafat itu ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Jika ditanya kedudukan akal dalam berfilsafat itu bagaimana? Nah, pengertian akal itu sendiri yaitu akar kata dari bahasa Arab aqala yang berarti menahan dari perbuatan buruk, mengerti, membedakan dari hewan. Kedudukan akal dalam berfilsafat itu sangat penting karena akal merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia. Karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat, karena akal bersifat hisbi atau relatif, berimplikasi tidak absolut dan daya jangkauannya itu terbatas. Nah, seberapa pentingkah filsafat dalam ekonomi Islam? Sangat penting, sangat-sangat penting karena di dalam berfilsafat di ekonomi Islam itu kita dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam untuk kekuatan dan kejayaan Islam di era sekarang. Yang kedua, bagaimana sih meyakinkan keraguan masyarakat terhadap bank syariah itu? Nah, kita sebagai mahasiswi perbankan syariah harus mengetahui terlebih dahulu konsep bank syariah tersebut. Nah, bank syariah ini adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana prinsip syariah tersebut berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis, dan di mana prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan itu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, misalnya fatwa MUI. Jadi kita harus memberikan pemahaman konsep bank syariah terlebih dahulu kepada masyarakat agar mereka paham nih jika bank syariah itu sangat berbeda dengan bank konvensional. Setelah masyarakat paham akan konsep bank syariah itu tersebut, kita menjelaskan juga dalam operasional bank syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip yang bersifat adil, yakni bank syariah mengutamakan sifat keadilan dari berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua ada kemitraannya. Yang ketiga transparansi. Jadi lembaga keuangan syariah ini akan memberikan laporan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah dan investor itu dapat mengetahui nih kondisi dana kita itu seperti apa gitu. Nah, yang selanjutnya itu dana bersifat universal.
Nah, yang ketiga itu ekonomi Islam itu masuk ke dalam aspek yang mana nih? Ekonomi positif atau aspek normatif ekonomi gitu kan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari dua aspek tersebut. Yang pertama itu ekonomi positif. Ekonomi positif itu menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Pendekatan positif ini berkaitan dengan penjelasan aktual dan ramalan. Maka hal ini mengarah pada analisis dan bukti empiris, karena kebenarannya itu dapat langsung dilihat atau dibuktikan melalui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ekonomi positif ini bisa juga disebut sebagai ekonomi hubungan sebab akibat. Contohnya, hadirnya wabah COVID-19 di Indonesia ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2 tahun belakangan ini. Nah, yang kedua itu pengertian ekonomi normatif. Ekonomi normatif ini menjelaskan tentang bagaimana dunia seharusnya itu terjadi. Ekonomi normatif ini biasanya menyajikan analisis berbasis opini dalam hal apa yang diinginkan. Ekonomi normatif ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah ekonomi. Nah, jadi di dalam ekonomi normatif ini biasanya itu ada kata seharusnya yang akan dilakukan gitu loh. Nah, jika ditanya ekonomi Islam itu masuknya ke dalam ekonomi positif atau normatif ekonomik sih. Nah, dalam ekonomi Islam ini aspek positif dan normatif ini tuh saling berkaitan, karena suatu pertimbangan nilai tertentu mendasari semua alasan pemikiran ekonomik, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif, yang berarti bahwa ekonomi Islam itu tidak berisi komponen-komponen normatif dan positif yang tidak dapat dibedakan sama sekali. Perbedaan antara ilmu pengetahuan positif dan normatif ini merupakan hal yang tidak penting, baik pada tingkatan teori maupun kebijaksanaan, karena nilai-nilai itu dapat dicerminkan baik dalam teori maupun dalam kebijakan. Karena teori memberikan kerangka bagi pilihan kebijakan. Nilai-nilai ini tidak hanya dicerminkan dalam kebijakan dengan mengabaikan teori itu. Dipandang dari segi ini, pemisahan yang positif dan normatif itu tidak toleran dalam ilmu ekonomi Islam, karena kedua-duanya itu terjalin sangat erat dalam kehidupan Islam, filsafat, lembaga kebudayaan, serta agama Islam. Nah, setiap usaha yang untuk membedakan antara positif dan normatif itu akan berakibat buruk. Dalam hal itu akhirnya akan menyebabkan lahir dan tumbuhnya sekularisme dalam ekonomi Islam. Kecenderungan untuk menguji segala sesuatu dengan pengetahuan manusia yang terbatas dan prasangka akan merusak asas-asas dasar ekonomi Islam. Nah, setiap usaha untuk menggolongkan ekonomi Islam sebagai ilmu yang positif dan normatif juga justru akan merusak tujuan untuk apa ilmu itu sebenarnya diciptakan. Ini sama halnya bila kita mencoba memisahkan badan manusia yang untuk 80%-nya itu terdiri dari air, tak pelak bagi badan itu akan binasa. Jadi masalah dalam ekonomi Islam itu harus dipahami dan dinilai dalam rangka ilmu pengetahuan sosial yang terintegrasi, tanpa memisahkan dalam komponen normatif dan positifnya. Nah, perdebatan mengenai ekonomi Islam sebagai ilmu positif dan normatif itu tidak ada habisnya dan selalu dikemukakan oleh beberapa pihak yang tidak menginginkan implementasi dual economic system di Indonesia. Mereka menganggap bahwa ekonomi Islam hanya suatu ilmu yang mendasari analisisnya melalui ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta perangkat istibat lainnya. Oleh sebab itu, ilmu ekonomi Islam terjebak pada normatif yang akan sangat sulit diimplementasikan di tatanan masyarakat atau positisme. Nah, berikut beberapa pandangan tokoh ekonomi Islam yang membantah ekonomi itu dikotomi antara positif dan normatif. Nah, menurut Umar Capra, ekonomi Islam itu jangan terjebak oleh dikotomi pendekatan positif dan normatif,
karena sesungguhnya pendekatan itu saling melengkapi dan bukan saling menakutkan. Jadi kesimpulannya itu ekonomi Islam itu termasuk kedua-duanya dan tidak dapat dipisahkan. Semisal ekonomi itu tidak bisa hanya satu aspek saja, normatif dan positif. Jadi harus saling berkaitan. Nah, yang keempat itu apakah ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu selalu bertentangan? Saya jawab, ya, bertentangan. Kenapa saya bilang bertentangan? Karena di dalam ekonomi konvensional itu operasionalnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di dalam ekonomi konvensional juga aspek normatif dan positifnya itu terpisah, sedangkan di dalam ekonomi Islam kedua aspek itu saling berkaitan gitu kan. Dimana pada dasarnya ekonomi Islam itu mengedepankan pendekatan integratif antara ekonomi positif dan normatif. Selain itu juga dalam hal tujuan ekonomi konven dan Islam itu bertentangan. Dalam ekonomi Islam itu bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat, sedangkan di ekonomi konven itu semata-mata untuk kesejahteraan duniawi saja. Nah, perbedaan di antara keduanya itu yang pertama dalam hal pengawasannya. Kalau bank syariah itu diawasi oleh BI, OJK, dan DSN MUI. Sedangkan bank konven itu hanya BI dan OJK saja. Di dalam bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil, margin, dan keuntungan. Sedangkan di dalam ekonomi konvensional itu dia menggunakan sistem bunga, yang dimana bunga itu sama dengan riba yang dilarang oleh agama Islam. Nah, selanjutnya itu pada ekonomi Islam itu prinsip operasionalnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Sedangkan di bank konven itu atau di ekonomi konvensional itu prinsip operasionalnya itu beracuan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, yang kelima itu kita sebagai mahasiswi perbankan syariah itu harus memahami apa sih rasionalitas dan etika dalam ekonomi Islam. Nah, asumsi dalam analisis ekonomi itu didasarkan pada pertimbangan rasionalitasnya, dan argumentasi yang dibangun harus memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal serta diterima secara universal. Kaidah umum dan universal sesuai dengan universalitas Islam itu dalam ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonominya itu harus bertujuan untuk mendapatkan maslahah, yaitu untuk kepentingan bersama, tidak melakukan kemubaziran, berusaha meminimalisir resiko. Dalam hal ini pasti ada aja resikonya, tapi kita sebagai pelaku ekonomi Islam itu harus meminimalisir resiko tersebut. Selanjutnya itu dihadapkan pada ketidakpastian. Aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi, karena perilaku etis itu dipandang sebagai perilaku yang tidak rasionalitas. Sedangkan dalam ekonomi Islam mempelajari pelaku ekonomi yang rasional Islami, sehingga standar moral perilaku ekonomi itu didasarkan pada ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Nah, yang keenam itu apa konsep metodologi dalam ekonomi Islam. Nah, di dalam ekonomi Islam itu kan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, yang implementasinya itu ada akidah, syariah, dan akhlak yang bisa disebut juga dengan etika. Syariah ini turunannya itu ke nilai ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam yang disebut dengan metode deduksi. Sedangkan pada usul fikih dan qawaid di sini implementasinya itu ke fikih muamalah yang menghasilkan teori ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan makroekonomi yang bisa disebut juga dengan metode induksi sebagai realistis ekonominya.
Nah, yang selanjutnya itu karakteristik ekonomi Islam itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada moral sebagai pilar ekonomi Islam, di mana nilai ekonomi Islamnya itu harus konsisten, jujur, adil, santun, dan transparan. Di dalam ekonomi Islam itu harus mengedepankan nilai keadilan untuk kepentingan bersama. Dan prinsip ekonominya itu harus memenuhi kaidah-kaidah fikih baik dalam hal rukun, syarat, dan implementasinya. Yang kedua itu nilai-nilai dasar ekonomi Islam harus adil juga. Khalifah, kita sebagai khalifah di muka bumi itu memiliki tanggung jawab sebagai berikut: pemilikan dan pengelolaan sumber daya untuk setiap individunya, menikmati hasil pengembangan untuk setiap individunya, membangun keluarga sakinah bagi setiap individunya, dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga itu ada prinsip. Ada di antara prinsip-prinsip dalam karakteristik ekonomi Islam itu kerja keras, kompensasi, efisiensi dalam hal waktu dan pekerjaan, profesional, kecukupan, dan pemerataan kesempatan, seperti kayak pemerataan pembukaan lapangan kerja gitu. Yang keempat ada basis kebajikan, yaitu penghapusan riba, di mana di dalam ekonomi Islam itu riba itu tidak boleh karena riba itu haram. Yang selanjutnya itu ada pelembagaan zakat, di mana di Indonesia itu udah ada badan lembaga zakat yang dinamakan Basnas. Yang selanjutnya itu di dalam ekonomi Islam itu melarang hal goror dan melarang hal-hal yang haram, semisal kita membeli daging anjing untuk dikonsumsi kita sendiri. Nah, itu haram dikarenakan daging anjing dan babi itu haram untuk dikonsumsi bagi setiap umat muslim. Yang kelima itu ada paradigma ekonomi Islam. Paradigma ini berpikir dan berperilaku adalah spirit dan pedoman masyarakat dalam hal berperilaku, yaitu nilai-nilai ekonomi Islamnya. Nah, paradigma umum itu adalah gambaran yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat berpegang teguh pada paradigma perilaku. Nah, tujuan dalam ekonomi Islam itu adalah untuk mencapai palah atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, hayah thayyibah, berkehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat dengan mengerjakan amal soleh yang disertai dengan keimanan, maslahah al-ibad, memberikan kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat. Nah, tujuan diadakannya ekonomi Islam ini atau lahirnya ekonomi Islam ini untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video.